Kali ini saya mau cerita tentang sebuah kasus. Jadi kenapa seorang wanita menyukai pria lain yang bukan suaminya. Nah, ini kasus yang sangat menarik. Jadi saya tidak menceritakan orang dan tempat, ini cuma kisah ya. Jadi mudah-mudahan ini menginspirasi. Jadi kenapa itu terjadi? Jadi dikisahkan nih seorang wanita dikeluhkan tidak jujur dan melakukan tindakan yang mungkin tidak disukai suaminya. Jadi dia menyukai atau berhubungan dengan pria lain. Nah, ini kasus yang sungguh menarik. Nah, dalam kasus ini tentu kan kita mencari sebab. Jadi biasanya kalau saya menterapi, saya akan tanya sebabnya kenapa, tanpa berniat menyalahkan, tanpa berniat untuk menghukum, tetapi untuk memperbaiki. Nah, kenapa ya? Kenapa itu terjadi? Nah, ternyata dalam saat wawancara ya, dia mengatakan dia mendapat suatu perhatian, kemudian dia merasa disayang, begitu ya, merasa tidak disayang di rumah sehingga merasa disayang di luar. Nah, kemudian dalam saat terapi ternyata muncul suatu hal yang cukup menginspirasi juga buat saya ya. Dia menyebutkan itu sebuah tatapan kosong. Nah, apa itu tatapan kosong ya? Jadi sudah lama dia menangkap ternyata suaminya itu setelah beberapa lama menikah, begitu ya, setelah anak pertama lahir, ternyata tatapan suaminya itu terasanya seperti kosong. Nah, apa itu yang dimaksud ya? Saya perdalam dong bertanya ya. Artinya begini, seorang wanita itu membutuhkan suatu perhatian. Suatu perhatian bukan hanya kata-kata, bukan hanya sekedar tatapan, tetapi seperti kesadaran. Jadi pada saat saya menatap nih, tatapan saya ini dengan penuh kesadaran kepada anak saya misalnya, maka energi ini akan tertangkap. Dia merasa ada di dalam diri saya. Dari tatapan, perhatian saya, energi saya, dia merasa saya itu ada di dalam diri saya. Nah, pada saat saya memiliki suatu kesibukan, atau misalnya saya memiliki perhatian ke tempat lain, atau misalnya saya memperhatikan orang lain, maka tatapan saya ini akan berpindah ke orang lain, tidak ke anak saya lagi. Maka ini akan tampak seperti tatapan kosong. Nah, jika seseorang itu sudah melekat dengan saya, artinya dia merasa ada dengan saya, maka dia akan kehilangan dirinya. Artinya apa? Dia kehilangan sosok dalam dirinya yang terlihat di mata saya ini. Jadi tatapan kosong saya ini akan membuat dia merasa hilang. Nah, guncang dong ya kalau orang ini belum terlalu menemukan diri. Jadi kebanyakan orang menikah begitu. Orang menikah, orang berpacaran itu dia melihat dirinya ada di mata pasangannya. Makanya dia merasa nyaman, dia merasa aman, dia merasa berharga, merasa dihargai, merasa dicintai. Karena dalam tatapannya itulah dia melihat dirinya. Nah, ketika tatapan saya sudah kosong, artinya apa? Dia tidak lagi merasakan saya menyayangi dia, tidak lagi merasakan eksis ada gitu ya. Nah, apa yang terjadi? Tentu dia akan mencari ke tempat lain. Nah, ibaratnya kalau Anda putus dengan pacar Anda, kalau Anda mau move on, Anda tinggal cari orang lain. Ya, tapi kalau Anda ingin kembali settle kuat, jadi supaya ini tidak terjadi lagi, apa yang harus dilakukan? Ya, tidak hanya sang suami ini yang harusnya menatap, tetapi dia juga harus belajar menemukan dirinya di dalam. Ingat, keberadaan kita kalau kita letakkan di mata orang lain untuk menghargai kita, bukan di mata kita atau dalam diri kita untuk menghargai diri kita, kita akan terus merasa kekurangan dan kita akan tergantung dengan orang lain. Meskipun saat ini mungkin suaminya masih ada, tapi kalau suami Anda tidak ada nanti, apa yang terjadi? Ya justru itu lebih parah lagi, Anda akan kehilangan diri Anda lagi. Nah, jadi pesannya adalah bagaimana belajar menemukan diri supaya kita tidak bergantung pada tatapan orang lain, belajar untuk melihat ke dalam supaya kita tidak terus melihat orang lain yang melihat kita terus berharap untuk disayang. Ya, maka cari dan temukan diri dalam, sayangi diri, temukan, cintai diri, maka kita tidak akan pernah lagi melihat tatapan kosong atau tatapan isi. Sampai jumpa di video selanjutnya.